Apa kabar, Bray? Perkenalkan, saya Chandra, Duta Pengangguran Indonesia. Gimana? Masih napas melalui hidung? Ada. Di video pertama ini, saya akan mengungkap apakah benar Adolf Hitler sang Führer mati di Indonesia, dan apakah benar Dr. Poch yang bertemu dengan Dr. Sosrohusodo di Sumbawa adalah Hitler di masa tuanya. Sebelum dimulai, siapkan rokok Garpit dan kopi untuk teman berhalusinasi. Tanpa basa-basi lagi, karena besok saya harus bangun pagi agar nganggur saya nggak kesiangan. Karena maklum, kerjaan saya yang nganggur. Langsung aja kita simak. Gaskeun. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau am Inn, Austria. Anak keempat dari 6 bersaudara. Hitler lahir dari pasangan Alois dan Clara. Sepanjang Perang Dunia Kedua, pada 1939 hingga 1945, Nazi dan kolaborator yang bertanggung jawab atas kematian setidaknya 11 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi dikenal sebagai Holocaust. Hitler tewas bunuh diri di sebuah bunker di Jerman pada tanggal 30 April 1945. Begitulah kisah resmi yang dipercayai oleh para sejarawan. Tapi, berita tersebut masih belum jelas kebenarannya, karena seperti dikutip dari laman Daily Telegraph, program History Channel dokumenter Amerika Serikat, menyebut tengkorak Hitler yang disimpan Rusia bukan milik Hitler, melainkan milik seorang perempuan berusia di bawah 40 tahun. Penemuan ini menguatkan kembali teori konspirasi bahwa Hitler tidak mati pada tahun 1945. Dia diduga melarikan diri ke Indonesia, menjadi dokter di Sumbawa, dan meninggal di Surabaya pada tahun 1970. Benarkah demikian? Di tanah air sendiri pernah muncul buku yang ditulis oleh Suryo Guritno MSc yang berjudul Rahasia yang Terkuak, Hitler Mati di Indonesia. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah membaca kisah bagaimana Dr. Sosrohusodo berjumpa dengan seorang dokter bernama Dr. George Anton Poch yang kemudian diyakininya sebagai Hitler. Kisah Hitler mati di Indonesia diawali dari sebuah artikel di Harian Pikiran Rakyat pada tahun 1983. Penulis yang bernama Dr. Sosrohusodo, dokter lulusan Universitas Indonesia yang pernah bertugas di kapal yang dijadikan rumah sakit bernama Hope di Sumbawa Besar. Dr. Sosro menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman bernama Poch di Pulau Sumbawa Besar pada tahun 1960. Poch adalah pimpinan sebuah rumah sakit terbesar di pulau tersebut. Dia mengklaim Poch, dokter tua asal Jerman yang dia temui dan diajak bicara itu adalah Hitler di masa tuanya. Bukti-bukti yang diajukan Dr. Sosro adalah Poch tak bisa berjalan dengan normal dan selalu menjat kaki kirinya ketika berjalan. Kemudian, tangan kiri dokter Jerman itu selalu bergetar. Dia juga punya kumis vertikal mirip Charlie Chaplin dengan kepala gundul pelontos. Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran Hitler di masa tuanya. Seperti yang dia temukan di sejumlah buku biografi sang Führer. Saat bertemu dengannya pada tahun 1960, orang yang diduga Hitler berusia 71 tahun dan sangat misterius karena Poch sendiri tidak punya lisensi untuk jadi dokter. Bahkan, dia sama sekali tidak punya keahlian tentang kesehatan. Dr. Sosro mengaku pernah memeriksa tangan kiri Poch yang selalu bergetar. Saat menanyakan kapan gejala ini dimulai, Poch selalu bertanya pada istrinya yang lalu menjawab. Ini terjadi ketika Jerman kalah di pertempuran dekat Moskow. Saat itu, Goebbels mengatakan padamu bahwa kau memukuli meja berkali-kali. Goebbels yang disebut istri Poch diduga adalah Joseph Goebbels, menteri propaganda Jerman yang dikenal loyal dengan Hitler, kata Dr. Sosro. Istri Poch yang diduga Eva Braun beberapa kali memanggil suaminya Dolf, yang diduga kependekan dari Adolf Hitler. Bukan hanya soal Dr. Poch yang diyakini sebagai Hitler, bahkan makamnya pun diyakini berada di Surabaya. Teori Dr. Sosro mendapat perhatian luas pada saat itu. Dan inilah yang mungkin saja menjadi inspirasi seorang dokter legenda, penulis asal Amerika Serikat untuk menulis sebuah buku mengenai teori ini pada tahun 2012 dan membuat klaim Dr. Sosro menjadi terkenal di barat. Beberapa media seolah membenarkan klaim tersebut tanpa mencari tahu lebih dalam mengenai teori klaim ini hingga membuat saya tergerak, tergelitik, dan tertarik untuk membahas ini. Saya tidak mengenal Dr. Sosro, bahkan bertemu pun saya tidak pernah. Memperdebatkannya pun akan menjadi sia-sia seperti kamu yang selalu disia-siakan olehnya. Oke, lanjut.
Saya pun tidak bisa memahami lebih dalam dasar yang digunakannya untuk menarik kesimpulan. Tapi saya akan coba memberikan beberapa bukti temuan dari tim Chandra Fans Club yang kita singkat menjadi CFC. Well, cara yang paling gampang adalah membandingkan foto Hitler dengan Dr. Poch. Ini adalah foto Dr. Poch dengan istrinya yang berasal dari Indonesia. Sedangkan foto berikut adalah foto Hitler sendiri. Apa yang kalian lihat? Yaps, Dr. Poch bukanlah Hitler karena postur dan wajah tidak mirip. Satu-satunya kesamaan mungkin hanya kumisnya. Tapi tunggu dulu, postur dan wajah seseorang mungkin saja bisa berubah seiring bertambahnya usia atau bertambah dan berkurangnya berat badan. So, argumen ini tidak bisa dipakai. Kalau begitu, argumen apa yang bisa kita pakai? Baiklah kalau gitu, kita lihat lagi foto Hitler saat masih muda dan cungkring. Hitler adalah pria di sebelah kanan yang berkumis tebal. Pada awalnya, saya takjub dan kaget dengan kesamaan wajah antara Dr. Poch dan Hitler, sehingga saya hampir yakin kalau keduanya adalah orang yang sama. Tapi saya menyadari ada satu hal perbedaan mendasar sehingga saya ragu kalau Dr. Poch dan Hitler adalah orang yang sama. Bentuk tubuh dan bentuk wajah bisa saja berubah jika kita bertambah usia. Berat badan bertambah gemuk ataupun kurus. Tapi ada satu yang tidak akan berubah, yaitu lobul telinga atau earlobe. Dr. Poch dan Hitler memiliki earlobe yang berbeda. Walaupun manusia memiliki banyak lobe pada telinga, tapi untuk earlobe, para ahli anatomi hanya membaginya menjadi dua bagian, yaitu free earlobe dan attached earlobe. Hitler memiliki free earlobe, sedangkan Dr. Poch memiliki attached earlobe. Free earlobe artinya ujung daun telinga melengkung dan menyisakan satu bagian yang bebas, sedangkan attached earlobe, ujung daun telinga langsung menyatu dengan sisi wajah kita. Sekarang bandingkan earlobe Hitler dan Dr. Poch. Belum lihat perbedaannya? Oke, kita bandingkan lagi dengan foto yang lain. Masih belum lihat juga? Mari kita perbesar. Kalian bisa lihat perbedaannya sekarang. Kalian bahkan bisa melihat jika bentuk earlobe kedua orang tersebut berbeda. Hal ini pun terlihat jelas jika kita membandingkan foto Dr. Poch dan Hitler ketika masih kurus. Dari kesimpulan dan fakta yang sederhana ini, jelas artinya bahwa antara Dr. Poch dan Hitler adalah dua orang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini.